Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi anak-anak. Oke, baik. Kejadian dengan bersuara ya, walaupun speakernya semua lancar, walaupun speakernya ternyalakan, tapi kami harap tidak ada yang bersuara jika tidak ditanya. Ya, paham semuanya? Oke, baik. Sebelum kita mulai hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa. Doa selesai ya. Kita pertama akan menyanyikan lagu Indonesia. Anak semua diharapkan berdiri. Tanah tumpah tertumpah, berdiri jatuh palu Indonesia kebangsaan bangsa dan tanah air. Kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku bersama. Jiwanya untuk Indonesia Raya. Indonesia merdeka, merdeka, tanahku negeri yang ku cinta. Indonesia Raya merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Merdeka, merdeka, yang ku cinta. Merdeka, merdeka, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya. Ya, silakan duduk kembali. Sudah duduk semuanya. Sebelum kita mulai, antaranya pertama, jangan lupa penampilan diri diperhatikan. Tentunya tidak panjang. Ya, laki rambut tidak boleh gondrong. Yang perempuan rambutnya jauh warni ya. Kemudian lagi ya. Dan ini kan kamu malah memakai ini paling jam gitu kan ya, karena kan besar ya. Tapi walaupun begitu tetap minta di Apa? Kenapa? Pakai lagi pakai. Cuman kalau nak buat nih, buatnya kan lu mau berena.
Tritron. Itu tante urutan ketiga gitu. Ya, baik. Kemudian ya, tetap orang tuamu patuhi guru, hormati beliau, ya. Kamu anggap enteng, apalagi sekolah mengerjakan sampai akhir, ya. Ini mulai nampak biasanya yang nggak hormat sama orang tua, nggak hormat sama guru kelihatan. Ya. Malah dia ketemu ada beberapa dari temenmu akhirnya diam aja, nggak kira-kira itu contoh yang baik juga ya. Contoh yang baik tidak kurang baik, ya. Jangan seperti itu. Ya, apalagi kemarin habis bencana banjir, tanah longsor. Bantu. Pak, suaranya nggak kedengeran, Pak. Volumenya dikerasin, ya. Volumenya dikerasin, ini suara burung nggak bisa Mbak Rian. Rian suara burung ya. Dimatikan Rian. Nggak kedengeran, Pak. Mikmu dimatikan aja. Oke, baik. Nah, siapa ini? Nah, ada suara burung. Baik, nah seperti itu. Jadi, ya penampilan penting, kemudian sikap juga penting, ya. Karena sekolah karakter, sekolah PPK, nah, sikapmu jelek, ya sama aja kamu sekolah di sini, ya. Tidak ada menimbulkan apa ya? Tidak ada memberikan nilai lebih. Kamu sekolah di Pelabuhan 4 atau kamu sekolah di sekolah mana, ya. Paling tidak kamu di SDM Guru 4 ada hal yang berbeda. Nah, sekarang kita masuk ke pelajaran. Oke, baik. Kita nanti akan belajar tentang sejarah Indonesia ketika melawan penjajahan, ya, pergerakan-pergerakan. Dulu Indonesia dijajah oleh siapa? Belanda. Nah, sekarang kita lihat nih. Sebelum Pak Miriam memberikan materi, Pak Miriam akan memperlihatkan video. Nah, bentar. Bentar ya, videonya ya. Sebentar. Nah, oke, baik. Dilihat ya, disimak dulu ya. Oke, disimak dulu. Sejarah Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Bukan yang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bentar, bukan yang ini. Nah, ini. Perlawanan daerah terhadap kolonial. Kalian pasti pernah teringat dengan kalimat itu kan? Tahukah kalian bahwa kalimat-kalimat tersebut merupakan wujud komitmen bangsa Indonesia hapus penjajahan di atas dunia. Kalian ingin menyaksikan betapa hebatnya perjuangan bangsa Indonesia mewujudkan kemerdekaan, ya bukan? Kencangkan sabuk pengamat, kita kembali ke masa lalu.
Perjuangan bangsa Indonesia secara kewilayahan untuk terlepas dari penjajahan kita bagi dua, yaitu pergerakan kedaerahan dan pergerakan nasional. Lalu, mengapa muncul pembagian seperti itu? Mari saya beritahu. Memang ada perbedaan dalam pola pergerakan di antara keduanya. Pada masa pergerakan daerah, perlawanan hanya dilakukan oleh segelintir wilayah yang ditunjukkan sebagai eksistensi satu daerah saja. Sedangkan pada pergerakan nasional, telah muncul kesatuan visi untuk memerdekakan wilayah besar yang kita namakan Indonesia. Baiklah, baik. Kalian pasti sudah tidak sabar kan? Siapa saja yang berani angkat senjata untuk melawan penjajahan bangsa Barat? Pertama, kita mulai dari Sultan Agung. Sang Raja Kerajaan Mataram ini adalah tokoh yang sangat tegas menentang bentuk kolonialisme. Meskipun pada awalnya Belanda dan Mataram menjalankan kerjasama, namun monopoli dagang yang semakin mengganggu stabilitas Mataram oleh VOC membuat Sultan Agung harus mengambil langkah tegas untuk kesejahteraan rakyatnya. Pada Agustus 1628, pasukan yang dipimpin Mataram menyerang pos-pos pertahanan VOC hingga ke Batavia. Serangan ini berhasil mengejutkan pihak Belanda meskipun pada akhirnya dapat dipatahkan. Tanpa patah arang, pasukan Mataram melakukan penyerangan yang kedua kalinya dan berhasil menghancurkan benteng pertahanan VOC di bawah pimpinan Jan Pieter Zencun. Kedua, Perang Padri di Sumatera Barat. Diawali dengan konflik antara kaum Padri dengan kaum adat terkait pemurnian agama Islam di Sumatera Barat. Kaum adat masih sering melakukan kebiasaan yang bertentangan dengan Islam, seperti berjudi dan mabuk-mabukan. Kaum Padri yang terdiri dari para ulama menasehati kaum adat untuk menghentikan kebiasaan tersebut. Kaum adat menolaknya, sehingga terjadi perang yang berlangsung tahun 1803 hingga 1821. Peran Belanda mengadu domba kaum adat dan kaum Padri dapat dikatakan berhasil untuk menyulut peperangan ini muncul dan terus memanas. Apakah semudah itu kaum Padri dan kaum adat dapat diadu domba? Tentu tidak. Sadar wilayahnya sedang coba diadu domba, kaum Padri dan kaum adat bersatu, dan kemudian justru berbalik melawan pihak Belanda. Salah satu tokoh pemimpin kaum Padri adalah Tuanku Imam Bonjol. Perang diakhiri dengan kekalahan di pihak Padri dan adat karena militer Belanda yang cukup kuat. Ketiga, bergeser ke timur Indonesia. Sebentar, tidak mungkin kalian tidak kenal dia. Gambarnya sering muncul. Yap, dia terpampang jelas di uang Rp1.000 yang diterbitkan Bank Indonesia. Thomas Matulesi atau Patimura. Pada 1817, Belanda juga berusaha menguasai Maluku dengan monopoli perdagangan. Rakyat Maluku yang dipimpin Thomas Matulesi atau Patimura menolaknya dan melakukan perlawanan terhadap Belanda. Belanda mengerahkan pasukan secara besar-besaran, rakyat Maluku akhirnya terdesak. Perlawanan rakyat Maluku melemah akibat tertangkapnya Patimura dan Marta Christina Tiahahu. Nah, itu adalah video dari perlawanan pada kolonial Belanda pada di daerah masing-masing ya. Tadi ada mana saja? Ada di Yogyakarta, ada di Sumatera Selatan, ada di Batavia, ada di Maluku juga ya. Nah, itu tidak asing lagi ya. Semua itu ada yang memain adu domba, ada juga yang kolonial Belanda langsung menyerang pada daerahnya. Nah, sekarang kita lihat nih materinya. Tadi kan dalam video, sekarang dalam PowerPoint. Nah, ini perlawanan bangsa Indonesia terhadap penjajah. Tadi ada Maluku kan? Nah, ini ada Maluku. Sekarang kita lihat. Nah, perlawanan itu perlawanan, ya. Perlawanan itu kita melawan karena atas
ke ditindasnya. Misalkan kamu dibully dengan temanmu, ya kamu dibully dengan temanmu. Nah, kalau kamu tidak melakukan perlawanan, ya wes menenggai kamu dibully. Tapi kalau melakukan perlawanan, kamu akan melakukan perlawanan, misalkan berontak, hilang dengan baik-baik. Nah, itu namanya perlawanan. Ya, nah ini karena dulu Indonesia dijajah oleh Belanda. Nah, ini salah satu perlawanannya. Nah, sekarang perlawanan bangsa Indonesia terhadap penjajah. Nah, ini yang di daerah-daerah. Ini yang pertama di rakyat Maluku. Ya, tahun 1533. Sultan Ternate menyerukan perlawanan untuk mengusir bangsa Portugis. Jadi dulu yang Indonesia dijajah tidak hanya bangsa Belanda saja, ada Portugis juga, ada Belanda ya. Nah, yang berkhianat pada kerajaan Ternate dengan monopoli rempah-rempahnya. Dulu bangsa Barat atau Eropa seperti Belanda, Portugis ya, ke Indonesia untuk mengambil rempah-rempahnya. Karena apa? Rempah-rempah itu apa? Kayak jahe, kunyit, ya, dan lain-lain. Karena apa? Rempah-rempah di negara barat sana dijual dengan harga yang sangat mahal. Ya, Indonesia akan kayak itu. Kemudian di Maluku lagi, perlawanan kedua terjadi pada tahun 1570. Perlawanan tersebut dipimpin oleh Sultan Baablah, disebabkan oleh tewasnya Sultan Khairun. Portugis menyerah dan meninggalkan Maluku pada tahun 1570. Wah, ini udah lama sekali. Sekarang tahun 2021. Ini tahun 1570. Kira-kira sudah 490 tahun yang lalu. Ya. Tuh. Nah, ini lagi. Nah, sekarang di Pulau Sumatera. Tadi Sumatera ada Sumatera Barat, ada Sumatera Selatan, ada Aceh. Nah, di Aceh, perlawanan dipimpin oleh Teuku Cik Ditiro, Panglima Polim, Teuku Umar, dan Tut Nyadin. Rakyat Aceh menggunakan taktik perang gerilya, yaitu memasuki hutan agar tidak mudah ditangkap. Kamu tahu perang gerilya itu apa? Ya, perang gerilya itu perang secara sembunyi-sembunyi, menculik ya. Sistemnya culik-culikan. Kayak kalau kamu di Mobile Legends itu toh, kamu asasinnya yang menculik ya. Bukan dari depan. Tapi kamu sembunyi langsung menerkam musuh. Nah, itu namanya gerilya ya. Kalau di Mobile Legends namanya assassin ya, yang menculik-culik musuhnya. Namanya gerilya. Perlawanan rakyat Sumatera Utara dipimpin oleh Sisingamangaraja ke-12. Penyebabnya adalah Belanda ingin menguasai daerah Tapanuli. Nah, ini Belanda menguasai Tapanuli, tapi dilawan oleh rakyat Sumatera Utara yang dipimpin oleh Sisingamangaraja ke-12. Itu masih zaman kerajaan. Ya. Kemudian di Sumatera Barat perlawanan dipimpin oleh Tuanku Imam Bonjol. Nah, tadi perang Padri. Tadi Pak Amri bilang perang Padri. Ya, perang Padri itu ada di Sumatera Barat, yaitu pertama gini, kalau tadi dilihat dari videonya, perang Padri itu pertama ada kaum adat dengan kaum Padri. Nah, Padri itu kan agama, ya, agama, tokoh agama. Sedangkan adat itu kebiasaannya masih mabuk-mabukan. Nah, Padri akhirnya mereka berperang nih, nggak bisa menyebutkan apa namanya, cari solusi, dan akhirnya ada perang tersebut. Nah, ini dimanfaatkan oleh Belanda. Belanda mengadu domba lagi agar terjadi perang. Nah, kalau sudah diadu domba, nanti daerahnya dikuasai oleh Belanda. Itu namanya perang Padri. Sebabnya adalah politik adu domba Belanda terhadap kaum adat dan kaum Padri. Nah, tadi sudah jelaskan ya, kaum adat yang mana, kaum Padri yang mana. Nah, lanjut. Mana ya, nge-lag nih. Oke, baik. Nah, sekarang Jawa. Nah, Jawa. Perjuangan rakyat Jawa. Di Pulau Jawa, Pangeran Diponegoro memimpin perlawanan terhadap Belanda. Perang terjadi karena Belanda memasang patok jalan di atas tanah makam leluhur Pangeran Diponegoro tanpa izin. Nah,
kuburan dikasih patok tanpa izin. Nah, itu menghina namanya. Akhirnya terjadi perlawanan. Jadi Pangeran Diponegoro. Nah, kemudian ada lagi nih, Belanda berhasil menangkap Pangeran Diponegoro dengan berpura-pura mengajak berunding. Saat berunding, Pangeran Diponegoro ditangkap dan diasingkan ke Manado pada tahun 1830. Ya, jadi zaman dulu nggak ada yang enak ya. Sekarang juga zamannya juga walaupun pahit tapi juga masih enak sekarang. Sekarang banyak fasilitas, mau kemana-mana boleh. Nah, itu yang di Jawa. Nah, ini Bali. Ada Jawa, ada Bali, ada Sumatera, ada Maluku. Kalau di Bali, sikap Belanda yang melanggar hukum tawan karang menjadi penyebab perlawanan rakyat Bali. Di sana di Bali itu ada hukum tawan karang. Nah, kemudian perlawanan dipimpin oleh I Gusti Ketut Jelantik di sekitar benteng Jagaraga, sehingga disebut Perang Puputan Jagaraga. Nah, perangnya ini tahun 1846 sampai 1849. Kemudian ada lagi nih, perlawanan berakhir ketika Belanda dapat menguasai benteng Jagaraya. Itu di Bali. Ini sekelas-kelas ya. Ini sekelas-kelas tentang perlawanan. Kalau ini di Kalimantan Selatan, yaitu dipimpin oleh Pangeran Antasari, memimpin perlawanan rakyat Kalimantan Selatan. Penyebabnya, perlawanan adalah sikap Belanda yang berusaha menguasai kerajaan Banjar. Banjar itu di Kalimantan Selatan. Belanda juga monopoli perdagangan dan mencampuri urusan kerajaan. Nah, ini dulu kan kerajaan oleh Indonesia. Kemudian Belanda ingin menjajah Indonesia melalui itu ya, ada adu domba, ada negosiasi, apa tuh negosiasi, perundingan. Nah, ini intrik Belanda pada awal-awal penjajahan. Nah, sekarang coba kita lihat buku paketmu. Nah, masih berapa menit lagi nih? Share screen mana ya tadi? Ini kelihatan kan? Bentar. Nah, tadi ada perlawanan ya. Sekarang kita lihat, tadi kita akan lihat ini di teks. Nah, kalau ada perlawanan ya, pasti ada reaksi. Nah, ini kita akan membaca tentang Portugis. Ya. Nah, kita simak. Peristiwa perlawanan terhadap Portugis. Jadi dari Belanda aja ya. Kalau Portugis itu tahun 1500-an. Jadi Portugis dulu baru Belanda, bukan Belanda dulu. Dulu Portugis juga menjajah Indonesia, ya. Portugis sekarang kalau kamu tahu itu Portugal. Ya, Portugal. Nah, ini ada tanah paksa, tapi nanti lewati aja dulu, nanti langsung kita belajar ke ini. Peristiwa perlawanan terhadap Portugis, ya. Kamu yang baca, kamu simak ya. Oke, baik. Peristiwa perlawanan terhadap Portugis. Ya. Kelihatan kan tulisannya? Saya besarkan lagi deh. Oh, besar. Nah. Peristiwa perlawanan terhadap Portugis. Setelah Malaka dapat dikuasai oleh Portugis, tahu Malaka? Malaka itu selat yang ada pada Pulau Sumatera dan Malaysia. Setelah Malaka dapat dikuasai oleh Portugis pada tahun 1511, terjadilah persaingan dagang antara pedagang-pedagang Portugis dan pedagang di Nusantara. Portugis ingin selalu menguasai perdagangan. Maka terjadilah perlawanan-perlawanan terhadap Portugis. Perlawanan tersebut antara lain sebagai berikut. Nah, ini. Kalau ini tadi mungkin ada beberapa yang sudah diulang. Nah, ini. A. Sultan Ali Muhayyad Shah
pada tahun 1514 sampai 1528 berhasil membebaskan Aceh dari upaya penguasaan bangsa Portugis. Sudah lama banget ya. Sudah 500 tahun. Sultan bukan 500 tahun. Ya, 500 tahun deh. Kemudian Sultan Alauddin Riyad Shah pada tahun 1537 sampai 1568 berani menentang dan mengusir Portugis yang bersekutu dengan Johor. Ya, ini yang bersekutu dengan Johor. Tahu kan Johor? Johor itu di Malaysia. Sultan Alauddin Riyad Shah berani menentang dan mengusir Portugis yang bersekutu dengan Johor. Sekutu tahu sekutu artinya? Sekutu itu kerjasama, ya, temennya sekutu. Ya. Kemudian pada tahun Sultan 1607 sampai 1636 itu tentang perlawanan Sultan Iskandar Muda. Ya. Raja Kerajaan Aceh yang terkenal sangat gigih melawan Portugis adalah Iskandar Muda pada tahun 1615 dan 1629. Iskandar Muda melakukan serangan terhadap Portugis di Malaka. Nah, ini Malaka tuh yang ini. Ini Malaka ini. Nah, ini daerah Malaka. Ini Aceh. Ini Malaka, ini ada negara Singapura, ada negara Malaysia. Johor di situ Johor. Ya, lanjut. Pada awalnya Portugis diterima dengan baik oleh raja setempat dan diizinkan mendirikan benteng. Nah, makanya sekarang banyak tuh benteng-benteng Portugis, ya. Namun lama kelamaan rakyat Ternate. Nah ini sudah sampai ke Ternate sini. Tadi di Aceh, sekarang Ternate. Rakyat Ternate mengadakan perlawanan karena Portugis serakah ikut campur dalam pemerintahan, membenci agama rakyat Ternate dan bersikap sewenang-wenang. Rakyat Ternate dipimpin oleh Sultan Hairun bersatu dengan Tidore melawan Portugis sehingga Portugis terdesak. Pada waktu terdesak, Portugis mendatangkan bantuan dari Malaka dipimpin oleh Antoni Galvo sehingga Portugis mampu bertahan di Maluku. Ya. Tadi di Aceh sudah, di Sumatera sekarang sudah sampai di Maluku. Pada tahun 1565, rakyat Ternate bangkit kembali di bawah pimpinan Sultan Hairun. Portugis berusaha menangkap Sultan Hairun, tetapi rakyat bangkit untuk melawan Portugis dan berhasil membebaskan Sultan Hairun dan tawanan lainnya. Nah ini. Akan tetapi Portugis melakukan tindakan licik dengan mengajak Sultan Hairun berunding. Dalam perundingan, Sultan Hairun ditangkap dan dibunuh. Wah, kejamnya ya. Perlawanan rakyat Ternate dilanjutkan di bawah pimpinan Sultan Baabullah atau para Sultan Hairun. Pada tahun 1574, benteng Portugis dapat direbut. Kemudian Portugis menyingkir ke Hitu dan akhirnya menguasai dan menetap di timur sampai tahun 1975. Nah, ini sebabnya ya. Dulu awal mula Indonesia dijajah oleh Portugis. Kemudian Portugis menyerah. Kemudian Portugis hanya menjajah di daerah timur ya. Sekarang Timor Leste. Dulu Timor Leste itu ikut Indonesia. Nah, terus gini, kalau negara yang dijajah Belanda itu sekarang namanya Indonesia. Kalau negara yang dijajah Inggris itu namanya Malaysia dan Brunei. Kalau dijajah Portugis sekarang di negara Timor Leste ya. Jadi itu dulu Nusantara sebelum adanya Indonesia ya. Dulu Nusantara, ke Malaysia itu masuk Nusantara, Timor Leste ya. Tapi sekarang dulu ketika setelah penjajahan yang dulu dijajah Belanda jadi negara Indonesia. Yang dulu dijajah oleh Inggris, sekarang negaranya Malaysia. Kalau yang dijajah oleh Portugis, sekarang negaranya Timor Leste. Nah itu asal mula kok ada negara Indonesia ya. Dulu itu merdeka dari Belanda, ya jadi negara Indonesia, ya. Nah kemudian dulu juga itu Malaysia juga merdeka dari Inggris, jadi negara Malaysia, ya.
Itu kenapa Nusantara itu Malaysia juga tempat Nusantara, Indonesia, Jawa, Sumatera itu Nusantara. Nah, terus kemudian merdeka masing-masing, yaitu penjajahan di Indonesia ya. Ternyata Indonesia dijajah oleh negara Barat itu lama sekali ya. Tidak setahun, 2 tahun, 5 tahun, enggak, sampai ratusan tahun ya. Sampai ratusan tahun, lama sekali. Bayangkan dari 1500-an sampai sekarang 1945. Nah, lama sekali. Nah, itu ya. Itu tentang perlawanan dan juga tentang penjajahan ya. Kami berharap anak-anak paham ya. Kami berharap anak-anak paham pembelajaran hari ini ya. Nanti kalau belum paham bisa dibaca buku paketnya tema 7. Di situ banyak sekali materi-materi tentang sejarah penjajahan di Indonesia ya. Nah, kami harap kalau belajar sejarah itu tidak cukup kamu mendengarkan tak gitu. Nah, tugasmu juga nanti membaca materi-materi yang ada dalam buku paketmu. Oh, di situ ada apa saja sih penjajahan? Oh iya, oh seperti itu. Nah, kamu membaca nih materi-materinya. Jangan sampai gini, aku nggak belajar ah. Saya belajar hanya meeting aja, jangan sampai seperti itu ya. Nah, meeting itu kan cuma 45 menit. Ya, sisanya kamu belajar mandiri, dari baca buku, literasi dan lain sebagainya. Ya, itu penting. Kalau kamu kasarnya jaga cuma meeting sini aja, kamu nggak paham. Ya, kamu tahu kan, Vicky Naki sekarang YouTuber yang viral, tahu? Ya, itu dia belajar bahasa tidak dari sekolahan, tapi dari YouTube. Ya, dia dari YouTube, dari internet, ya. Tapi akhirnya apa, dia bisa menguasai 5 bahasa. Nah, sama dengan kamu. Sekolah juga penting. Cuma untuk mengembangkan lagi, kamu harus belajar sumber yang lain, misalkan YouTube. Saya mau belajar. Nah, itu. Kamu tidak cukup nonton TikTok lah. Ya, nonton TikTok. Nah, tapi kamu juga harus belajar yang paham ya? Paham anak-anak? Berhubung di sini suaranya terganggu oleh suara hujan, Pak akhiri dulu ya. Nanti soal evaluasi akan berkaitan dengan perlawanan bangsa Indonesia kepada penjajah. Penjajah itu ada negara Belanda, ada negara Portugis ya. Ditunggu kira-kira 10 menit. Ada tanyakan? Tidak. Dulu ya. Ya, semoga belajar ini bisa lancar. Maaf jika ya kurang berkenan kalau kalian ngomong tidak sopan. Akhiri, jangan lupa tetap semangat belajar. Tugasnya dikumpulkan. Kemarin nyanyi banyak yang ngomulkan. Nyanyi tanah air Indonesia ya. Makanya semangat. Jadi saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga tugasnya dikumpulkan. Otomatis